Setelah berbicara, dia berhenti, lalu melanjutkan setelah beberapa saat, adapun asisten pengiriman isu, saya hanya membuat cameo yang ramah. Keluargamu juga bekerja di bidang pelayaran. Kamu seharusnya mendengar dari ayahmu, isu shipping itu memiliki kerjasama yang erat dengan Cataclysmic Front dalam aspek pengawalan bersenjata. Jadi, keselamatan pelayaran adalah prioritas nomor 1 di dunia, dan inilah yang saya lakukan. Jemima bertanya tanpa alasan, Yoshua adalah penguasa front bencana. Jika mereka menginginkan uang orang, bagaimana dia bisa berutang kebaikan padamu? Tama tersenyum dan berkata, mungkin tidak nyaman untuk menguraikan masalah ini, tetapi ini memang masalahnya. Jemima bertanya lagi, lalu apa yang kamu lakukan di sini di Hong Kong? Saya tidak percaya Anda memiliki latar belakang yang begitu besar dan Anda akan datang ke sini secara khusus untuk membahas kerjasama dengan ayah saya. Tama berkata sambil tersenyum, bukankah aku sudah memberitahumu? Saya di sini untuk memimpin masalah keadilan. Jemima bertanya, apa soal keadilan? Mengapa Anda perlu datang dan memimpin secara langsung? Tama memikirkannya dan berkata, pihak lain adalah teman ayahku sebelum kematiannya, dan dia mengalami beberapa hal yang tidak adil. Jadi saya datang ke Hong Kong untuk membantunya menemukan keadilan. Berbicara, dia tidak menunggu Jemima bertanya, dan melanjutkan, jika Anda ingin bertanya kepada saya keadilan seperti apa yang saya pimpin, kalau begitu aku mungkin tidak bisa memberitahumu untuk saat ini. Yang bisa saya katakan adalah bahwa masalah ini akan segera terungkap. Ketika masalah ini selesai, saya akan meninggalkan Hong Kong, dan itu seharusnya tidak berdampak banyak pada hidup Anda. Ketika Tama mengucapkan kata-kata ini, dia sudah membuat rencana di dalam hatinya. Meskipun Guru memang bukan orang yang baik dan telah mengingkari janjinya kepada ayahnya, dia memang memiliki seorang putri yang baik. Karena itu, melihat wajah Jemima, dia tidak berniat menghukum Guru terlalu berat. Namun, semua ini harus didasarkan pada keberhasilan penyelesaian semua krisis Paman Hedi. Biarkan dia tinggal di Hong Kong dengan integritas, biarkan dia dan keluarganya tidak diancam oleh siapapun, dan biarkan semua yang disebut bos di Hong Kong, termasuk Guru, menghormatinya. Untuk mencapai ini, dan kemudian memberikan Guru hukuman yang sesuai, dalam pandangan Tama, ini adalah solusi yang memuaskan. Bahkan, setelah mengejutkan Hairo dan Herman barusan di klub Inspur, Tama ingin berbalik dan bertanya pada Guru apakah dia masih ingat janji yang dia buat kepada ayahnya saat itu. Tapi ketika kata-kata itu sampai di bibirnya, Tama menahan diri, dan alasan mengapa dia tidak mengungkapkan identitasnya secara langsung kepada Guru hari ini adalah, dia tidak ingin Jemima tahu bahwa dia datang kali ini untuk memberi pelajaran pada ayahnya. Bahkan jika Guru seorang sialan, dia tetap ayah Jemima, dan meskipun dia selalu penuh dendam terhadap Guru di permukaan, Tama dapat melihat bahwa dia masih memiliki hubungan ayah anak yang mendalam dengan Guru di dalam hatinya. Guru dapat membeli seluruh jalan untuknya dan kehilangan uang untuk membiarkan dia, yang kehilangan ibunya, mengembalikan kenangan masa kecilnya, dan berani pergi ke klub malam untuk bernegosiasi dengan Hairo. Ini menunjukkan bahwa Guru sangat mementingkan putri ini. Oleh karena itu, pandangan Tama tentang Guru agak berubah, dan dia juga berniat untuk menghindari Jemima sebisa mungkin saat berhadapan dengan Guru. Pada saat ini, Jemima memandang Tama dan bertanya, mengapa kamu ingin menghubungi ayahku ketika kamu datang untuk memimpin keadilan? Apa yang disebut kerja sama Anda seharusnya salah, kan? Tama mengangkat bahu, tidak selalu palsu untuk berbicara tentang kerjasama. Ekspansi pesat kekuatan isu shipping memang memiliki permintaan besar untuk meningkatkan kapasitasnya. Meskipun perusahaan pelayaran di bawah ayahmu memiliki kapasitas tertentu, tidak bisa mengubah 100% kapasitas transportasi menjadi pendapatan, jadi kerjasama antara kedua belah pihak atas dasar ini dapat dianggap tidak saling menguntungkan, tetapi sebenarnya situasi win-win.
Jemima ragu-ragu sejenak, dan bertanya, kalau begitu, keadilan yang harus kamu pimpin, apakah itu terkait dengan ayahku? Tama tidak ingin menipunya lagi, jadi dia hanya menggelengkan kepalanya. Ini, saya tidak punya komentar untuk saat ini. Jemima sepertinya menyadari sesuatu, dia menatapnya dan memohon, Tama, belum lama aku bertemu denganmu, aku harus berbicara lembut di depanmu, tapi aku masih ingin bertanya padamu, apakah keadilan ini ada hubungannya dengan ayahku? Tolong jangan terlalu mempermalukannya. Tama menatap Kate dengan tatapan memohon, hatinya tanpa alasan merasakan ledakan kesedihan. Jadi, dia tersenyum sedikit dan bertanya, sebenarnya, hubunganmu dengannya cukup dalam, bukan? Ya, Jemima mengangguk dan berkata dengan serius, meskipun dia melakukan sesuatu yang buruk untuk ibuku, dia benar. Adikku dan aku selalu sangat berdedikasi. Dia terlalu tampan. Di depan putrinya, dia tidak mau mengakui bahwa dia telah melakukan kesalahan. Jadi dia hanya akan mencoba yang terbaik untuk menebusnya dengan tindakan atau materi. Aku sudah melihatnya di matanya sampai aku dewasa. Setelah berbicara, dia bergumam dengan mata kemerahan, hanya saja karakterku agak mirip dengannya. Dan aku tidak ingin mengakui di depannya bahwa aku telah memaafkannya, jadi aku masih tidak akan memberinya penampilan yang bagus. Tama sedikit mengangguk ketika mendengar ini, dan berkata dengan serius, jangan khawatir, aku berjanji. Terima kasih, Tama. Jemima menarik napas lega. Alam bawah sadarnya telah menyadari bahwa keadilan yang akan dipimpin Tama adalah 80% terkait dengan ayahnya. Dan kekuatan yang Tama tunjukkan di klub malam tadi terlalu luar biasa. Jadi dia tahu betul bahwa begitu dia tidak bisa melewati ayahnya, tidak akan ada kemungkinan baginya untuk melawan. Karena itu, dia hanya bisa meminta Tama untuk berjanji pada dirinya sendiri terlebih dahulu, bukan untuk mempermalukannya terlalu banyak. Selama Tama memberikan janji ini, masalah ini benar-benar terkait dengan ayahnya. Kemudian dia percaya bahwa Tama juga akan mengangkat tangannya ke ayahnya. Pada saat ini, dia mengingat apa yang baru saja dikatakan Tama, dan tiba-tiba merasa sedikit kecewa. Dia bertanya, apakah Anda akan meninggalkan Hong Kong setelah Anda melakukan apa yang akan Anda lakukan? Iya, Tama mengangguk kepalanya, dia berkata, aku akan pergi setelah aku menyelesaikan masalah ini. Dia buru-buru bertanya, berapa lama untuk menghadapinya? Segera, Tama berkata dengan santai, semakin cepat 1 atau 2 hari. Jika jalannya lebih lambat, 2 atau 3 hari. Begitu cepat, kehilangan di hati Jemima langsung diperbesar tanpa batas. Dia tidak tahu mengapa, tapi dia hanya melihat Tama untuk pertama kalinya hari ini, dan ketika dia mendengar bahwa dia akan segera pergi, dia merasakan keengganan yang kuat di hatinya. Namun, dia juga tahu bahwa dia dan Tama baru saja bertemu, dan bahkan jika dia benar-benar enggan untuk berpisah, dia seharusnya tidak menunjukkan keengganan ini. Jadi dia berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum, waktunya sangat terburu-buru. Katakan saja kemana Anda ingin pergi, dan saya akan membantu Anda mengatur rencana perjalanan. Tama tersenyum, saya di sini bukan untuk bepergian, jadi saya tidak punya tempat untuk pergi. Berbicara tentang ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia berkata, oh, ngomong-ngomong, Bu Jemima, sebelum saya pergi, tolong undang saya ke jalan makanan ringan Anda untuk makan. Ketika Jemima mendengar kata-kata Tama, perasaan enggan di hatinya semakin kuat. Dia berpura-pura santai dan berkata sambil tersenyum, oke, kalau begitu aku akan mengantarmu ke sana besok malam. Setelah berbicara, dia tiba-tiba menemukan bahwa dia dan Tama sepertinya tidak memiliki topik pembicaraan. Sekian dulu ya video kali ini. Kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.